Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah rahmakumullah. Mumpung kepanggih panjenengan niki Sahih Bukhari saged disorot kalih mas-mas sing tukang nyorot ya. Niki Sahih Bukhari, saya ingin menunjukkan teng panjenengan semua beberapa hadis tentu sahih karena ini Sahih Bukhari yang oleh sebagian orang atau oleh sebagian golongan belum diketahui atau sengaja tidak diketahui atau diketahui tapi sengaja tidak disampaikan kepada umat, kepada jamaah yang akhirnya meskipun katanya sama-sama kembali ke Quran hadis, akhirnya antara kelompok itu beda pendapat. Padahal saya yakin andai jujur semua nggak perlu ada perbedaan pendapat kecuali masalah kecil-kecil ngoten mawon. Di Sahih Bukhari ini pada halaman 74, pada halaman 74 nomor hadis 156. Saya baca ini sekaligus untuk menseimbangkan informasi yang juga tersebar lewat medsos, juga lewat radio. Katanya salah satu radio itu kotoran babi halal, kotoran babi suci, kotoran anjing suci, kotoran binatang itu suci. Bagaimana kira-kira menurut Kanjeng Nabi dalam hadis Sahih Bukhari halaman 74 nomor urut 156. Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Nabi datang ke jamban untuk buang air. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjar. Nabi perintahkan aku, Abdullah bin Mas'ud, mengambilkan 3 batu untuk peper. Apa? Peper. Fa wajadtu hajarain faltamastu tsalis falam ajidhu. Saya cari hanya dapat 2 batu, lalu yang ketiga ku ambilkan kotoran onta yang kering. Teletong unta garing. Fa akhadtu rawthatan fa ataitu biha. Teletong itu saya ambil, saya haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhal hajarain wa al-qarrawthah. Lalu Nabi mengambil 2 batu dan membuang kotoran unta. Wa qala, seraya Nabi bersabda, hadza riksun. Kotoran unta ini najis. Jadi ayo kembali ke Quran Sunnah bahwa kotoran itu najis. Paham ya? Yang kedua, menurut ahlu sunnah wal jamaah, wudu itu sekali-sekali sah, 2 kali sah, 3 kali sah, plus dapat kesunatan, pahala kesunatan. Kalau membasuhnya 3 kali, ngusapnya 3 kali, tapi sekalipun juga sah. Kalau 3 kali sah plus dapat apa? Dapat kesunahan gitu. Ada sebagian golongan mengatakan untuk ngusap kepala, telinga itu bukan 3 kali, sekali saja. Kalau ngusap kepala 3 kali, katanya itu bid'ah. Kita baca yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat Bukhari nomor
157. Tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi pernah wudu masing-masing dibasuh sekali-sekali. Berarti sah. Berikutnya Bukhari 158. Bukhari 158. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini. Bahwa Nabi juga pernah wudu masing-masing dibasuh 2 kali. Itu juga pernah. Mohon tahu yang bahasa Indonesia, toman. Napa? Toman. Nabi toman wudu masing-masing sekali, masing-masing 2 kali. Dua-duanya riwayat Imam Bukhari. Berikutnya nomor 159. Coba perhatikan. Famat madha wastanshaqa wastansara thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Nabi berkumur, membersihkan hidung, basuh wajah masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali. Terus wa yadaihi ilal mirfaqaini 3 dan membasuh kedua tangan sampai siku juga masing-masing 3 kali. Summa masaha birasihi, awas ada golongan ngusap kepala sekali tok, 3 kali bin'ah. Gimana Nabi ini? Lalu Nabi mengusap kepalanya, summa ghassala rijlaihi dan membasuh kedua kakinya 3 marrat, masing-masing juga 3 kali. Berarti kepala 3 kali, kaki juga 3 kali. Itu sunnah ilal ka'bain, sampai mata kaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa berwudu seperti wudu saya ini, berarti apa? Lengkap, sempurna, masing-masing 3 kali. Summa shalla raka'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, selama salat 2 rakaat dia konsentrasi, enggak ngelamun. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah lewat diampuni. Jadi sekali lagi, kita kaum Islam yang umum, bukan Islam yang aneh. Islam yang wajar, yang normal, bukan Islam yang abnormal. Apa abnormal? Islam yang umum sajalah. Ojo Islam yang aneh-aneh, nyeleneh. Gimana? Wudhu sekali-sekali boleh, 2 kali boleh, kalau 3 kali sah plus dapat pahala kesunatan. Itu riwayat Imam Bukhari. Hadirin rahmakumullah, berikutnya halaman 78. Bukhari halaman 78, nomor 172. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7. Apabila ada anjing minum dari wadahmu, wadah diisi air dipakai minum anjing, maka airnya suruh menuangkan, membuang, terus suruh nyuci wadah itu 7 kali. Salah satu dari 7 basuhan dicampur dengan debu. Nah, karena disuruh nyuci, dan nyucinya sekali nggak cukup, 2 kali nggak cukup, sampai disuruh nyuci 7 kali. Itu menunjukkan betapa beratnya najisnya anjing. Yang ulama baik NU maupun Muhammadiyah menyebut itu najis mughaladzah. Tapi malah ada golongan menyebut itu suci. Anjing itu suci. Mohon kaum muslimin, ayo kembali ke Quran
sunnah. Islam yang wajar saja. Napa? Islam yang wajar saja, asal wajar-wajar saja, ngono lho. Apa iku? Asal wajar-wajar saja. Jangan Islam yang nyeleneh. Deal. Sama aja orang berkendaraan ini mau ke Surabaya lewat Ayani itu wajar. Tapi kalau kemana Mas? Mau ke Surabaya, nerobos wakir-wakir kono, terus merono sampai Sempu, lala opo. Iso teko alhamdulillah iso teko. Kira-kira ya kesasar barang. Apa wong arep ning Surabaya wajare lewat Ayani dadak lewat wakir kono. Itu enggak wajar. Nyeleneh. Lanjut nggih. Sik kuat mboten niki? Kuat. Dianggap kuat mawon. Berikutnya hadis Bukhari nomor 216, nomor urut 216. Mohon diperhatikan. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw Makkah fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas lewat di kebun kurma yang itu ada di Madinah. Nah, di kebun kurma itu ada makam, gitu loh. Nabi mendengar orang yang di dalam makam itu lagi disiksa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yu'adzaban, dua orang itu lagi disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dua-duanya tidaklah disiksa karena dosa besar, bukan. Sebetulnya karena dosa yang enggak terlalu besar. Apa? Kana ahaduhuma la yastatir min baulih, salah satu dari orang itu kalau kencing buang air kecil itu kayak sebagian supir truk itu langsung mudun pinggir jalan tar. Lha kalau ana perawan yang sandinge lewat terus yo opo iki? Sembrono enggak menjaga kehormatan dirinya. Ngoten. Wa kanal akhar yamshi bin namimah. Yang satunya suka adu-adu, suka fitnah, menyampaikan yang tidak sebenarnya. Ya termasuk hadis tidak disampaikan yang sebenarnya. Akhirnya sesama orang awam ini dari kelompok yang berbeda terus berkelahi, bertentangan. Itu karena salah informasi. Yang satunya pipis sembrono, yang satunya disiksa karena suka menfitnah, menyampaikan berita yang enggak benar. Tsumma da'a bi jaridatin ratbah fakasaraha kasratain. Lalu Nabi meminta diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Mas, pecokno pelepah kurma itu. Diambilkan pelepah kurma, lalu oleh Nabi dibelah, disigar menjadi dua, ditaruh di atas makam itu. Kuburan diwai godong kurma. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza? Untuk apa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, la'allahu an yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Moga-moga Allah meringankan azabnya orang yang di kuburan ini selagi daun kurma itu masih basah, belum kering. Riwayat Imam Bukhari. Yang kita ambil dari hadis ini satu, ternyata Nabi juga ziarah. Yang kedua, soal pipis, meskipun dosanya tidak sebesar molimo. Soal adu domba, mitnah, meskipun tidak sebesar molimo, tapi itu juga berat. Dikubur pun sudah diazab kayak begitu. Yang ketiga, kesimpulannya ada azab kubur berdasar hadis Sahih Bukhari. Nah, di Indonesia ini ada golongan di kalangan mahasiswa yang biasanya kalau demo Pancasila kafir, merah putih musyrik,
itu loh, demokrasi musyrik, itu Indonesia tauhid, setan, tegakkan khilafah Islamiyah, itu loh. Apa itu golongan apa itu? Yang begitu-begitu. Mereka mendoktrin kepada aktivisnya, sabab mereka menyebut itu enggak ada azab kubur menurut mereka, enggak ada azab kubur. Terserah mereka punya pendapat seperti itu. Tapi menurut hadis Bukhari ini, Nabi mendengar di kubur orang yang sedang diazab. Ini hadis sahih dan Nabi enggak mungkin bohong. Jadi berdasar hadis Bukhari ada azab kubur. Ba'da tahiyat, setelah baca sholawat tahiyat, kita juga disunahkan berdoa, mohon dijaga, dijauhkan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ngeten, wa min azabil qabri. Ya dah? Itu doa akhir tahiyat. Ya Allah, jauhkan aku dari azab neraka jahanam, jauhkan aku dari azab kubur. Berarti ada azab kubur. Kesimpulannya apa tadi? Ziarah kubur dilakukan Rasul. Kesimpulan kedua, ada azab kubur. Kesimpulan ketiga, pipis sembrono, adu domba, itu juga membahayakan di akhiratnya seseorang. Yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwa begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada muridnya, kepada sahabatnya, meskipun dalam tanda petik rodok bedik titik, apa bedik itu? Rodok beling titik, Nabi tetap tego lorone gak tego. Kepada umatnya itu loh, Nabi itu tego lorone gak tego patine. Apa maksudnya? Wong itu meskipun bedik pipis sembrono, adu domba, bagaimanapun dia kan ya sahabatnya dulu ketika hidup. Nggih mengih. Nah, Nabi tetap saaken. Lah, ya apa ini? Ikhtiar untuk meringankan azabnya orang itu. Nakal-nakal beling-beling bedik wong itu juga umat Islam. Kasihan. Terus Nabi minta itu tadi pelepah kurma taruh di atas makam untuk meringankan azabnya. Nah itu juga mestinya yang ditiru umat Islam. Misalnya sampean mangkal dengan orang lain yang sudah pernah mengkhianati sampean, nelikung sampean dan macam-macam. Ibu-ibu marah kepada wanita lain, kenapa kau rebut suamiku? Misale, lek wis mati ku ya wis, aja kok wis mati barang rakate. Mboten nyelawat Bu, rakate, aja ngono lah. Wis mati ku ya wis ngono lho. Tega lorone gak tega patine. Ini meskipun sahabat rodok bedik, lek wis mati, Nabi yo tetap berusaha mendoakan. Ya apa siksane dadi ringan, ngono lho. Nah, kita itu kadang nyun sewu bermusuhan, ada masalah yang enggak baik, itu digawa sampai mati. Wis mati barang terus. Ngono yo ngono nanging yo aja ngono. Nabi tetap mendoakan. Kesimpulan keempat, apa kelima saya kurang tahu, bahwa ke makam membawa daun-daun apa, ditaruh di atas makam. Kalau kita ibaratnya tabur bunga, ditambah apa, godong pandan yang dicacah, dirajang, ya kan? Itu maksudnya bukan kok meniru ajaran Hindu atau Buddha atau siapa. Maksudnya ulama-ulama itu menirukan Rasulullah SAW yang meletakkan daun kurma yang masih basah ditaruh di atas makam. Ngoten para rawuh. Jadi mohon kalaupun enggak melakukan itu terserah, tapi bisalah husnudon, memahami orang-orang yang melakukan itu niatnya meniru Rasulullah SAW yang juga menaruh daun kurma di atas makam itu. Bukan kok itu khurafat, syirik atau apa, bukan. Hadirin rahimakumullah.
ada beberapa teman, ya muslim juga, tapi kadang kurang fair. Apa kurang fair ini? Kurang fair, kurang terbuka dan sebagainya, kurang jujur. Orang yang ke makam bawa daun begitu, bawa bunga, niat meniru Nabi yang bawa daun kurma, itu malah dibid'ah-bid'ahkan. Sementara mereka sendiri malah membeli karangan bunga. Karangan bunga dari kertas garing, dari kertas yang sudah kering ditaruh di atas makam. Apa itu sunnah? Wong Nabi enggak mengerjakan itu. Ya kan? Apa itu bermanfaat bagi mayit? Katanya Nabi, azabnya diringankan asal daun itu belum kering. Nah itu karangan bunga ditaruh saat kertasnya sudah kering. Kira-kira karo malaikat dijawab, kasep mas, wis garing kertasmu. Wis gak ono gunane gitu loh. Dan nyun sewu, itu kan tradisinya bos-bos Cina itu. Ngerti? Itu tradisinya kaum Chinese, kaum Kristen, Islam itu rapate usum jane ngono-ngono. Lah apa nggawa karangan bunga. Nah, niku yang saya katakan kurang fair. Orang membawa daun yang masih basah, meniru Rasulullah, dituduh syirik, dituduh kejawen, dituduh itu ajaran Hindu. Tapi malah orang itu sendiri pakai karangan bunga, yang itu sunnahnya Cina. Itu sunnahnya Cina, tradisi kaum Cina, bukan kaum Muslim. Monggo kembali meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke Quran Sunnah, baca apa? Kalau di Tarjih Muhammadiyah itu kita disuruh ziarah kubur, lalu sampai areal depan areal makam, kita suruh ngucap assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum dara qaumim mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Di NU juga begitu sama. Terus oleh Muhammadiyah halaman 235 kita disuruh menghadap kiblat. Kalau sudah nyampe makam yang kau tuju, posisimu ambil sebelah timur makam, madhep kiblat. Terus oleh Muhammadiyah disuruh mendoakan para ahli kubur, membacakan istighfar untuk para ahli kubur, dan memintakan keselamatan untuk mereka. Itu berorawuh. Jadi karena sama-sama berpegangan kepada Quran Sunnah, sama. NU memerintahkan ziarah, mendoakan ahli kubur. Muhammadiyah pun juga memerintahkan ziarah, mendoakan ahli kubur. Itu Tarjih halaman 234. Hadirin rahimakumullah, kita sambung lagi. Sahih Bukhari nomor 1001. Sahih Bukhari nomor 1001. Hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, apakah Rasul membaca kunut dalam salat subuh? Sahabat Anas menjawab, na'am, ya. Lalu pertanyaan dilanjut, aqanata qabla ruku, apakah Nabi membaca kunutnya sebelum ruku atau ba'da ruku? Sebelum ruku atau ba'da ruku? Anas menjawab qanata ba'da ruku yasiron. Kanjeng Nabi kunut setelah bangun dari ruku. Iktidal. Bangun dari ruku, iktidal sebentar, segera membaca kunut. Orang rawuh enggak kunut enggak apa-apa, sholatnya tetap sah karena memang tidak wajib.
Tapi kalau kepada umat bilang tidak ada hadis tentang kunut, itu mengingkari, itu membohongi, membuat kebohongan, gitu loh. Monggo aja enggak kunut, tapi tetap mohon sampaikan kepada umat. Di hadis Bukhari, Nabi kunut subuh. Di hadis Muslim, Nabi juga kunut subuh. Di Tarjih Muhammadiyah halaman 82 juga diperintahkan kunut subuh. Kalimat perintahnya begini, wa fir raq'atis tsaniyah min salatis subhi, di dalam rakaat kedua dari salat subuh, indal i'tidal, saat Anda masih i'tidal, ba'da qaulika rabbana walakal hamdu, setelah kamu mengucap rabbana walakal hamdu, fad'u bihadzat du'a, maka berdoalah seperti doa berikut ini, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Doa apa itu? Doa kunut. Itu resmi diperintahkan Tarjih Muhammadiyah halaman 82. Deal. Saya berkesimpulan pokok semuanya jujur, podo. Pokok semuanya jujur, podo. Perkara kadang enggak podo. Iku ono sing rapatek jujur barang. Hadis itu enggak disampaikan apa adanya. Ono sing disampaikno, ono sing dikorupsi, ngono lho. Ono sing dientet. Berikutnya, hadis riwayat Imam Bukhari, ini Bukhari semua, nomor 595, nomor urut 595. Saya baca enggak apa-apa, tentang adanya sholat qodok. Nek telat tangi kawanan geragap jam 7, sak pondok kiai ini sak santri ini mbangkong kabeh. Tangi jam 7 kabeh. Iku sholat apa enggak? Waktu sudah telat itu loh, sholat apa enggak? Ada sebagian golongan yang mengajarkan ke umat, enggak usah sholat, sudah telat. Kalau ahlu sunnah, nyun sewu, utang, janji tanggal 1 Januari, ternyata enggak iso nyaur, isone tanggal piro Februari, meskipun telat tetap wajib dibayar. Mosok ono wong utang, gak tak bayar mas, wis telat kok, mosok ngono. Nggih apa nggih? Nah, ini hadis Bukhari, coba pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, faqala ba'dul qaum, "Lau arrasta bina ya Rasulullah." Kami melakukan perjalanan jauh di suatu malam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagian kaum usul, Nabi mbok nggih istirahat, usul istirahat, tidur, menepi. Jangan dibayangkan Nabi terus pesan hotel, booking, enggak. Ya wis, mandek cah, mandek, minggir. Unta dicencang, terus sare neng pinggir, neng tepi jalan pinggir rembong ngono ae. Itu pemimpin dunia. Itu pemimpin orang mukmin dunia maupun akhirat. Kesel ya neng pinggir, ngono ae. Oh enak. Banyak sakniki para rawuh kiai-kiai top niku kadang nyun sewu perjalanan jauh pengajian mboten purun teng hotel, mampir teng masjid, salat tahajud pisan, terus napa? Kalau masjidnya terbuka di dalam, kalau enggak yo mobil diparkir di halaman masjid, turu nang mobil ngono. Gak usah neng hotel. Jadi isu adzan krungu jamaah. Iso jamaah subuh. Lah Nabi itu juga gitu, nggak ribet dengan akomodasi. Alas, sak enake mas, mangan sak keneke, turu yo sak penake.
Qala, Nabi bersabda, akhafu antanamu anis salat. Saya khawatir kalau kamu nanti tidur, salatnya telat, bangkong. Qala Bilal nantang, ana ukidukum, beres pun, kula sing jaga ngen tak gugah kabeh. Bilal nantang perkara. Apa nantang perkara apa iki? Nantang wani gugah. Fataja'u, terus semuanya pada tidur. Wastadda Bilal wa asnada Bilal dhahrahu ila rahilatihi. Bilal pun berusaha tidak tidur, orang-orang pada tidur. Bilal berusaha tidak tidur, duduk tok, senden. Tapi enggak tidur, duduk mawon. Senden. Fa ghalabathu ainah fanama. Suwe-suwe ngantuk ra kenek dimpet terus keturun. Fastaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qatala ahajibus syamsi. Lalu Nabi bangun pertama. Nabi yang ternyata bangun pertama saat matahari sudah terbit, berarti subuhe habis entek. Nah, niki kiai ne sak santri ne bangkong kabeh, Nabi sak sahabate bangkong kabeh. Faqala, terus Nabi menghampiri Bilal, dawuh, ya Bilal, aina makulta? Lek diterjemah model Malang, hei Bilal, endi omonganmu? Terjemah biasa. Lek terjemah model Lamongan, itu mana? Kon nyocot ayo. Janji ra kena di jare gugah tibake tambah ngorok ae. Aina makulta, mana janjimu? Janji napa? Gugah niku wau. Qala Bilal mengucap, ma ulqiyat alayya naumatun mislaha qattu. Nabi, kula mboten nate tidur sepulas itu. Terus biasanya kula lek tilem ya gampang keragap tangi. Baru itu kula tidur pulas ra kena digugah. Lalal. Qala Nabi bersabda, Nabi juga memaklumi, innallaha qabada arwahakum haitsu sya' wa raddaha 'alaikum haina sya'. Itulah Allah membuat kamu tidur semaunya, membuat kamu terbangun juga semaunya. Artinya aku gak nyeneni kon. Keturun iki wis takdire Gusti Allah. Tangi jam pira, bangkong jam pira, sing nentokne ya Gusti Allah. Ngene kulo Nabi, gak muring-muring, gak apa-apa wis takdir. Ya Bilal, qum fa'adzin bin nasi bisalat. Bilal, ayo tang-tangi, adzan. Dikongkon adzan jam pira? Jam 6. Jam 6 adzan subuh. Fatawadda'a, lalu Nabi berwudu. Dan giliran wudu orang banyak tentu juga lama. Sampai akhirnya ketika semuanya berwudu siap salat, matahari sudah agak tinggi. Falamma irtafa'ati syamsu wa biyaddat, ketika matahari sudah agak tinggi dan sinarnya sudah terang, qama fasalla, Nabi berdiri lalu ngimami. Qomat. Iku jam 6, as-salatu khairum minan naum. Jam 6 iku, as-salatu khairum minan naum. Rodok tinggi jam itu lagek jamaah. Hadis nomor 595. Bahkan Imam Bukhari pun memberi bab man shalla bin nasi jama'atan ba'da dhahabil waqti. Bab tentang salat berjamaah setelah waktunya habis.
Nah, ada cerita seperti itu juga, tapi sholat asar. Hadis nomor 596. 596. Ja'a yaumal khandaq ba'dama ghorabati syamsu. Umar menghampiri Nabi sowan ketika matahari terbenam, berarti maghrib. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy. Terus Umar memaki-maki orang kafir Quraisy, misu wong kafir Quraisy. Cara kene nek atane wong kafir, gara-gara wong kafir yahmene durung salat. Gara-gara wong kafir. Umar marah-marah memaki-maki orang kafir Quraisy. Terus matur, "Ya Rasulullah, makitu usallil asra hatta kadati syamsu taghrub." Nah, wahai Rasulullah, saya belum sholat asar padahal matahari terbenam. Dadak Nabi jawab, "Wallahi ma shallaitu." Demi Allah aku ya durung sholat asar. Waduh ae kiai ini karo krono sik repot disibukkan dengan ngadepi musuh itu loh. Aku ya durung sholat asar. Faqumna ila Bathan, lalu kami para sahabat berdiri menuju Bathan, tempat berwudu. Fatawaddu alis salat, Nabi berwudu persiapan salat. Watawadda'na laha, kami juga berwudu untuk persiapan salat. Fasallal asra ba'dama gharabatis syamsu, lalu Nabi salat asar setelah matahari terbenam. Berarti apa itu namanya? Salat telat itu apa? Qadha. Ini menjadi dalil ada qadha dari yang dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada orang bilang qadha enggak ono dalile, ngono lho. Qadha enggak ono hadise. Ada toh? Nggih, sahih Bukhari, juga sahih Muslim. Tsumma shalla ba'dal maghrib, selesai jamaah asar, lalu jamaah salat maghrib. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu dulu, kapan-kapan kita sambung. Pokoknya kalau menurut saya ikuti saja Islam yang wajar. Islam yang wajar. Hadirin, niki yang bisa kami sampaikan. Semoga iman kita tetap lurus, enggak terombang-ambing. Kula niki khawatir akhir-akhir ini kok ono pendapat macam-macam gitu loh. Jangan-jangan itu sengaja orang di luar Islam memperalat orang Islam untuk mengkacau. Napa niki? Mengkacau napa? Mengubek-ubek ngono lho. Istilahnya napa? Ya mengkacau. Ibarat kolam enggak ndang dicupuk lelene di akhirnya wong Islam bingung. Nah, ketika orang Islam bingung, yang awam bingung, mereka khawatir mati dalam keadaan ragu. Ngene gak yakin, iku ya gak yakin, iku ya gak. Bingung aku, bingung. Nah, kalau mati dalam keadaan bingung, mati ragu, itu mati munafik loh. Mati munafik, mati su'ul khotimah. Yang namanya mati khusnul khotimah, itu mati dengan tetap punya iman. Iman itu yakin, ragu itu bukan iman. Iman itu yakin. Lah dia dulunya punya keyakinan. Didawi Mbah Basori yakin, dawi Habib Soleh yakin. Gara-gara ngurung radio macam-macam terus jadi bimbang. Yo bingung. Pas bingung mate bingung. Saya sudah berusaha mengklarifikasi dan jelas semua, ternyata yang didawuhkan ulama itu memang sesuai dengan Quran sunnah. Mohon umat Islam, khususnya mungkin warga NU, warga Muhammadiyah, jangan ragu, jangan bimbang. Itu benar. Itu benar. Muka-muka kita mati tetap nggak ada keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.